resilient, saya tangguh dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih. Hari ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dan renungan hari ini saya beri tema menjadi pelaku firman. Sebagai ayat pembuka, kita akan membaca di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22 yang berkata demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, untuk memahami ayat ini ada sebuah ilustrasi. Ada seseorang yang setiap hari dia menonton video olahraga. Dia membaca buku tentang kesehatan. Dia tahu makanan-makanan yang sehat. Dia tahu cara melakukan gerakan-gerakan latihan-latihan supaya otot dan tubuh menjadi sehat. Tapi dia tidak pernah berolahraga. Dia tidak pernah makan makanan yang sehat yang sudah diketahuinya. Sehingga pengetahuan yang dimilikinya itu tidak pernah mengubah hidupnya. Demikian juga dalam kehidupan rohani, kita bisa rajin beribadah. Kita selalu datang dalam ibadah yang diadakan di gereja ini, mendengar banyak khotbah, bahkan hafal banyak firman. Tetapi tidak mempraktekkan firman itu dalam hidup kita, maka itu tidak akan menghasilkan perubahan yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh sebab itu kitab Yakobus malam hari ini memperingatkan bahwa menjadi seorang Kristen itu bukan soal mendengarkan firman, tetapi melakukan. Nah, surat Yakobus ditujukan kepada orang-orang percaya yang tersebar di berbagai daerah pada waktu itu. Mereka ada yang mengalami tekanan, cobaan, tantangan hidup. Nah, Yakobus menekankan bahwa iman yang benar harus tampak dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, di pasal 1 ayat yang ke-27, Yakobus berkata, jadilah pelaku firman. Nah, apa arti pelaku firman? Pelaku firman itu bukan sekedar mengetahui atau hafal isi firman. Pelaku firman itu tidak hanya tahu, tidak hanya hafal. Mungkin bisa saya tambah, mungkin bagi kami yang biasa berbicara, mengajar, bahwa pelaku itu bukan jargoni, mengajar tetapi tidak ngelakoni. Orang Jawa bilang seperti itu. Jadi firman Tuhan hari ini jelas berkata kepada kita bagaimana kita harus hidup, menghidupi firman yang kita dengar. Nah, dari ayat ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, bahwa mendengar firman saja itu tidak cukup. Kita bisa rajin datang ke gereja, mengikuti pelajaran Alkitab, mengikuti ibadah kategorial. Itu semua hal yang baik. Tapi jangan sampai kerajinan kita mendengarkan firman Tuhan itu menjadi sia-sia. Tuhan menghendaki lebih dari sekedar mendengar. Seorang murid yang baik, dia tidak hanya tahu pelajaran, tapi juga mengerjakan apa yang diajarkan. Oleh sebab itu, guru-guru di sekolah setelah mereka menjelaskan, guru selalu memberikan tugas untuk dikerjakan oleh murid. Demikian pun dengan kita, seharusnya mendengarkan firman itu menghasilkan perubahan karakter. Ya, seperti tertulis dalam Roma 2 ayat 13 berkata, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Ada seorang pasien yang pergi kepada dokter dan setelah selesai pemeriksaan, dokter memberikan resep. Dokter menjelaskan secara detail bagaimana obat itu harus diminum, berapa kali sehari, kapan harus diminum. Dan kemudian pasien ini berkata, terima kasih Pak Dokter,
penjelasan Bapak sangat bagus. Kemudian pasien itu pulang dan resep tadi dimasukkan dompet. Dia tidak pernah membeli obat di apotek. Dia tidak pernah meminum obat yang disarankan oleh dokter. Maka dia tidak akan pernah sembuh dari sakitnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, sekali lagi bahwa mendengar saja itu tidak cukup, tetapi harus diterapkan. Yang kedua, bahwa tidak melakukan firman itu berarti menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22 yang sudah kita baca tadi itu memakai kata-kata yang keras. Salah satu kalimatnya berkata, kamu menipu diri sendiri. Nah, menipu diri sendiri itu artinya mengira dirinya sudah benar di hadapan Allah hanya karena mendengar atau mengetahui firman, padahal tidak melakukannya. Nah, ini yang biasa orang menyebut dengan sombong rohani. Ya, ada orang yang merasa dirinya sudah baik, bahkan merasa dirinya lebih baik dari orang lain karena sering mendengar firman, karena sering datang ibadah, padahal hidupnya tidak pernah berubah. Nah, ini yang berbahaya dalam kehidupan kita. Mari kita cek. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menipu diri kita sendiri, merasa lebih rohani, padahal perkataannya masih menyakiti orang lain. Masih mudah marah, tidak mau mengampuni, masih hidup dalam dosa. Dia beranggapan bahwa hidupnya dekat dengan Tuhan, padahal firman itu belum menguasai hidupnya. Yang ketiga, pelaku firman mengalami perubahan hidup. Kitab 2 Timotius 3 ayat 16-17 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi Bapak Ibu, mari firman Tuhan hari ini meminta untuk kita tidak hanya mendengar saja, tetapi firman yang tinggal dalam hidup kita itu akan membuat perubahan dalam hidup kita. Ada sedikit kesaksian, Bapak Ibu, sebetulnya saya kan harus cek lab ya minggu lalu. Saya memutuskan untuk tidak melakukan cek, tidak kontrol, karena ada rasa takut dalam hati saya. Ada ketakutan. Orang yang pernah sakit, mengalami sakit seperti saya, paling takut untuk menghadapi atau mengetahui hasil dari cek laboratorium. Makanya saya berkata, aku nggak mau lagi kontrol. Sudah, aku menganggap diri saya sembuh seperti itu. Nah, tetapi beberapa minggu lalu saya harus mempersiapkan untuk mengisi seal. Dan yang harus saya sampaikan kepada anak-anak adalah tentang selengkap senjata Allah. Nah, di situ saya ditegur. Saya harus menyampaikan kepada anak-anak bahwa saya mempunyai Tuhan yang besar, yang mampu menolong, yang memberikan segala kebaikan dalam hidup saya, tetapi saya takut menghadapi itu. Dan karena firman Tuhan menegur, dan saya diingatkan supaya saya tidak menjadi orang yang jarkoni tadi ya, mengajar tapi tidak melakoni. Akhirnya saya katakan di hadapan anak-anak, anak-anak, Bu Erna mempersiapkan firman untuk kalian, tetapi Bu Erna sendiri merasa takut, tidak mempraktekkan apa yang akan Bu Erna sampaikan. Tapi hari ini Bu Erna ngambil keputusan, besok Bu Erna akan berangkat ke Jogja untuk cek, untuk kontrol. Dan Tuhan menolong semuanya. Ketika kita berani mengambil langkah untuk menjadi pelaku firman, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Nah Bapak Ibu, mengapa kita harus menjadi pelaku firman? Karena melakukan firman Tuhan itu menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku,
kamu akan menuruti segala perintahku. Bapak Ibu, kita tidak mungkin bisa membalas kasih Tuhan yang begitu besar pada kita, tetapi kita bisa belajar melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Amin. Ya, dan saya percaya bahwa ketika kita melakukan firman Tuhan, ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan untuk kita. Apa berkat yang Tuhan sediakan untuk kita? Yang pertama, kita akan menjadi orang yang berbahagia. Yakobus 1 ayat 25 di sana dikatakan ketika kita melakukan firman Tuhan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Berkat yang kedua, apa yang akan kita dapatkan? Yaitu karakter kita diubahkan hari lepas hari. Berkat yang ketiga, kita akan memiliki iman yang kokoh. Seperti orang yang membangun rumah di atas batu yang kuat. Demikian pun iman kita akan menjadi iman yang kokoh. Dan yang keempat, kita akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Ketika hidup seseorang sesuai dengan firman Tuhan, maka hidupnya akan menjadi kesaksian yang membawa orang lain untuk memuliakan Tuhan. Tertulis dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini dengan sebuah tujuan bahwa firman Tuhan jangan hanya menjadi pengetahuan dalam hidup kita, tetapi akan kita praktekkan, akan kita lakukan, sehingga iman itu menjadi nyata melalui tindakan dan membawa dampak bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Amin untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sangat mengucap syukur kalau malam hari ini kembali kami diingatkan bagaimana kami menjadi anak-anak Tuhan yang bukan hanya sebagai pendengar saja, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Kami berdoa biarlah kiranya setiap firman yang kami dengar itu bukan menjadi pengetahuan di otak kami, hanya berhenti di pikiran kami, tetapi benar-benar menguasai hati pikiran kami, sehingga kami boleh tuangkan itu dalam perbuatan-perbuatan baik, dalam perkataan-perkataan baik yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus akan memampukan kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Keluarga GPDI El Shaddai Magelang hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Keluarga GPDI El Shaddai Magelang hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Keluarga GPDI El Shaddai Magelang hendak hidup dalam ketulusan hati. Tuhan Yesus memberkati.